Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pengetahuan tentang Allah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah aspek yang sangat penting dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, pengetahuan ini bukan hanya berupa pemahaman teoretis mengenai sifat-sifat Allah atau ajaran agama yang diajarkan melalui buku atau guru, tetapi lebih merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari pengalaman spiritual dan pembersihan hati. Pengetahuan yang diperoleh melalui kesadaran batin ini memungkinkan seseorang untuk lebih dekat dengan Allah, mengenalnya lebih dalam, dan menyaksikan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Langkah untuk memiliki pengetahuan tentang Allah yang pertama adalah pengetahuan tentang Allah melalui pengalaman spiritual. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Allah harus diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung yang dapat dicapai dengan membersihkan hati dan jiwa dari segala bentuk kecemaran, nafsu duniawi, dan keterikatan pada hal-hal selain Allah. Untuk benar-benar mengenal Allah, seseorang harus berada dalam kondisi spiritual yang tinggi, yaitu dengan terus beribadah, berzikir, dan menghadap kepadanya dengan hati yang tulus. Hati yang bersih dan ikhlas akan dibukakan cahaya pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Ini bukan hanya sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengetahuan yang datang dari pencerahan batin yang mendalam. Pengetahuan melalui pengalaman spiritual menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah inti dari perjalanan spiritual seorang hamba menuju Tuhan. Bagi Syekh Abdul Qadir, pengetahuan yang sesungguhnya bukan hanya pengetahuan intelektual atau teoritis yang diperoleh dari belajar atau membaca buku, melainkan pengetahuan yang datang melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Pengalaman ini membimbing seseorang untuk mengenal Allah, merasakan kedekatan dengannya, dan mengalami perubahan batin yang signifikan dalam hidupnya. Pembersihan hati sebagai langkah awal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa untuk memperoleh pengetahuan spiritual yang hakiki, seseorang harus memulai dengan membersihkan hatinya dari segala bentuk kecemaran dan keterikatan duniawi. Dalam pandangannya, hati yang penuh dengan nafsu, kebanggaan, dan kecintaan terhadap duniawi akan menutupi cahaya ilahi. Oleh karena itu, pembersihan hati, tazkiyat al-nafs, adalah langkah pertama yang harus diambil. Hanya dengan hati yang bersih, seseorang dapat merasakan cahaya Allah dan memperoleh pemahaman yang benar tentangnya. Peningkatan kesadaran dan kedekatan dengan Allah. Pengetahuan melalui pengalaman spiritual adalah pengetahuan yang melibatkan kesadaran mendalam tentang kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa ketika hati telah dibersihkan, seseorang akan mampu merasakan kedekatan Allah, bahkan dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidupnya. Hati yang diterangi cahaya Allah mampu merasakan bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Pengalaman ini bukan hanya tentang pengetahuan kognitif, tetapi tentang merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, melalui ibadah dan zikir. Pengalaman spiritual yang mendalam ini juga dicapai melalui ibadah yang khusyuk dan zikir yang tulus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan hati yang khusyuk, penuh penghayatan, dan kesadaran akan kehadiran Allah dapat membuka pintu pengetahuan spiritual. Zikir, sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah, menjadi sarana utama untuk menguatkan ikatan dengan Tuhan. Dengan berzikir secara terus-menerus, seorang hamba mengingat Allah dalam setiap detik kehidupannya, yang akhirnya membawanya pada pengalaman batin yang mendalam tentang kebesaran dan kekuasaannya. Cahaya ilahi dan ilham. Menurut Syekh Abdul Qadir, pengetahuan yang datang melalui pengalaman spiritual adalah pengetahuan yang bersifat langsung dan tak terduga, berupa ilham atau wahyu yang diberikan oleh Allah. Ketika hati seorang hamba diterangi dengan cahaya ilahi, ia akan dibukakan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat kehidupan, tujuan penciptaan, dan esensi eksistensi.
Pengetahuan ini bukan hasil dari usaha akal semata, melainkan hasil dari pencerahan ilahi yang membimbing hati dan pikirannya menuju pemahaman yang lebih tinggi. Cahaya ilahi ini memungkinkan seseorang untuk melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Ia mulai menyaksikan tanda-tanda Allah dalam segala ciptaannya dan menyadari bahwa semua kejadian, baik yang tampak baik maupun buruk, adalah bagian dari takdirnya yang maha bijaksana. Dengan pengetahuan ini, seseorang merasa lebih dekat kepada Allah, mengetahui bahwa setiap ujian, cobaan, dan kebahagiaan adalah bagian dari kasih sayangnya yang tak terhingga. Proses pengalaman spiritual sebagai jalan menuju kesempurnaan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui proses panjang yang penuh ujian dan perjuangan. Sebagai contoh, seseorang yang berusaha mencapai tingkat kesempurnaan dalam ibadah akan menghadapi berbagai cobaan yang menguji ketabahannya. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan, ia akan semakin mendekat kepada Allah dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Proses ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan rohani. Menjadi saksi kebenaran. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga berbicara tentang pentingnya menjadi saksi atas kebenaran, syahid, yang datang melalui pengalaman spiritual. Seorang hamba yang telah merasakan pengetahuan ilahi tidak hanya memiliki pemahaman intelektual tentang Allah, tetapi ia juga menjadi saksi atas kebesaran dan kekuasaannya dalam setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ia tidak hanya memahami dengan akalnya, tetapi merasakannya dalam hatinya. Sebagai saksi ini, ia hidup dengan penuh kesadaran akan hakikat kebenaran ilahi dan berusaha untuk menyebarkannya kepada orang lain melalui tindakan dan perilakunya, mencapai ketenangan dan kedamaian batin. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual membawa seseorang pada kedamaian batin. Ketika hati seorang hamba dibuka untuk menerima cahaya ilahi, ia akan merasa tenang dan damai, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah yang terbaik untuknya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa pengalaman spiritual ini menghasilkan rasa yakin yang mendalam bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang ikhlas dan sabar. Transformasi diri dan tuntunan spiritual. Proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman spiritual menurut Syekh Abdul Qadir juga membawa transformasi dalam diri seseorang. Hati yang dulu keras, kini menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Nafsu yang dulunya mendominasi, kini dapat dikendalikan dengan mudah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa pengetahuan ini tidak hanya memperbaiki hubungan seseorang dengan Allah, tetapi juga dengan sesama makhluk. Seorang yang telah merasakan pengalaman spiritual yang mendalam akan lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih rendah hati. Pengetahuan melalui pengalaman spiritual menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pengetahuan yang bersifat langsung, datang dari Allah melalui pencerahan hati dan jiwa. Ini adalah pengetahuan yang tidak hanya diperoleh melalui belajar dari buku atau teori, tetapi juga melalui pengalaman nyata dalam ibadah, zikir, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Pengalaman spiritual ini membawa seseorang pada kedekatan dengan Allah, transformasi batin, dan kedamaian yang hakiki. Bagi Syekh Abdul Qadir, pengetahuan semacam ini adalah pengetahuan yang mengarah pada kesempurnaan spiritual dan kebahagiaan sejati. Langkah untuk memiliki pengetahuan tentang Allah yang kedua adalah mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Allah disebut dengan berbagai nama indah, Asma'ul Husna, yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, seperti Al-Rahman, yang Maha Pengasih, Al-Rahim, yang Maha Penyayang, Al-Malik, yang Maha Merajai, dan sebagainya, membantu seorang hamba untuk memahami kedekatan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Pengetahuan ini bukan sekadar teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mengenal Allah sebagai Al-Rahman dan Al-Rahim akan berusaha untuk lebih pengasih dan penyayang terhadap sesama. Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya adalah salah satu tema sentral yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Beliau menekankan bahwa mengenal Allah, ma'rifatullah, adalah tujuan tertinggi dari kehidupan seorang hamba.
Namun, pengenalan ini tidak dapat dicapai hanya melalui akal atau usaha manusia semata, melainkan melalui penyaksian, penghayatan, dan perenungan mendalam terhadap sifat-sifat Allah yang tercermin dalam ciptaannya, kitabnya, dan kehidupan ini. Berikut adalah konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang pertama adalah menghayati nama-nama dan sifat-sifat Allah atau Asma'ul Husna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa langkah pertama dalam mengenal Allah adalah memahami dan menghayati nama-nama Allah yang mulia, yaitu Asma'ul Husna. Nama-nama ini bukan sekadar deretan kata, tetapi mencerminkan sifat-sifat Allah yang agung. Misalnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat kasih sayangnya yang meliputi segala sesuatu. Al-Alim menunjukkan pengetahuan Allah yang tak terbatas. Al-Malik menunjukkan kekuasaan dan kepemilikan mutlaknya atas seluruh alam semesta. Seorang hamba yang menghayati Asma'ul Husna tidak hanya mengingat nama-nama tersebut, tetapi juga merenungkan bagaimana sifat-sifat itu hadir dalam kehidupannya. Misalnya, dengan memahami Allah sebagai Ar-Rahman, seorang hamba akan merasakan kasih sayang Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang kedua adalah melihat tanda-tanda Allah dalam ciptaannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa alam semesta adalah cerminan sifat-sifat Allah. Setiap ciptaan mengandung tanda-tanda, ayat yang menunjukkan kebesaran, keindahan, dan hikmah Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau mengajak untuk merenungkan hal-hal berikut: keindahan dan kesempurnaan. Keindahan alam semesta menunjukkan sifat Al-Jamil, Maha Indah, Allah. Ketertiban dan keseimbangan. Hukum-hukum alam mencerminkan sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kelimpahan dan rizki. Segala kebutuhan makhluk terpenuhi karena sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Dengan merenungkan ciptaan Allah, seorang hamba tidak hanya akan mengenali kekuasaan Allah, tetapi juga menyadari betapa kecil dirinya di hadapannya. Hal ini membawa kepada rasa takjub dan ketundukan. Konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang ketiga adalah mengenal Allah melalui kasih sayangnya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu sifat Allah yang paling dekat dengan manusia adalah kasih sayangnya. Allah menunjukkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya dalam setiap aspek kehidupan, dari nikmat kehidupan hingga ampunan atas dosa. Beliau mengajarkan bahwa mengenal Allah berarti merasakan kasih sayangnya dalam segala keadaan. Ketika diberi nikmat, seorang hamba bersyukur, menyadari bahwa nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika diuji, seorang hamba bersabar, yakin bahwa ujian tersebut adalah cara Allah untuk membersihkan dan mengangkat derajatnya. Kasih sayang Allah tidak pernah terputus. Bahkan ketika hambanya melakukan dosa, Dia membuka pintu taubat sebagai wujud rahmatnya yang luas. Konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang keempat adalah menyaksikan sifat Allah melalui kehidupan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kehidupan seorang manusia adalah salah satu sarana untuk menyaksikan sifat-sifat Allah secara nyata. Setiap peristiwa dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, mencerminkan sifat Allah. Sifat Al-Adl, Maha Adil, terlihat dalam keadilan Allah yang selalu memberikan balasan sesuai dengan amal manusia. Sifat Al-Latif, Maha Lembut, terlihat dalam cara Allah mengatur segala sesuatu dengan hikmah yang terkadang tak terlihat oleh akal manusia. Sifat Al-Qadir, Maha Kuasa, terlihat dalam bagaimana Allah mengatur takdir dan mengubah keadaan manusia sesuai dengan kehendaknya. Dengan memahami sifat-sifat ini, seorang hamba dapat melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang kelima adalah pentingnya tazkiyat al-qalb atau pembersihan hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa mengenal Allah hanya mungkin dilakukan jika hati seorang hamba bersih dari penyakit-penyakit batin seperti riya, hasad, dan cinta dunia. Hati yang kotor akan menghalangi seseorang untuk merasakan kehadiran dan kebesaran Allah. Oleh karena itu, beliau mengajarkan pentingnya tazkiyat al-qalb atau pembersihan hati sebagai bagian dari perjalanan mengenal Allah. Ketika hati bersih, seseorang akan mampu menyaksikan sifat-sifat Allah dengan lebih jelas.
Hati yang bersih menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi yang membimbing seseorang untuk mengenal Tuhannya. Konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang keenam adalah merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya juga berarti merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa seorang hamba yang benar-benar mengenal Allah akan selalu merasa Dia hadir, baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Rasa kehadiran ini membawa kepada takwa, kesadaran bahwa Allah selalu melihat, mendorong seseorang untuk menjauhi dosa. Ikhlas, segala amal dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Tawakal, keyakinan bahwa segala urusan berada di tangan Allah, sehingga seorang hamba bersandar penuh kepadanya. Konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang ketujuh adalah mengalami pengetahuan melalui penyaksian atau musyahadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa pengetahuan tentang Allah melalui sifat-sifatnya bukan sekadar teori, tetapi pengalaman langsung yang dirasakan oleh hati. Penyaksian, musyahadah ini adalah puncak dari pengenalan kepada Allah, di mana seorang hamba tidak hanya memahami sifat-sifat Allah, tetapi juga merasakan dampaknya dalam hidupnya. Dalam musyahadah, seorang hamba merasakan kebesaran Allah di setiap napasnya dan menyadari bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Konsep mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang kedelapan adalah membawa kepada cinta kepada Allah. Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya akhirnya membawa seorang hamba kepada cinta kepada Allah. Ketika seorang hamba menyadari kebesaran, kasih sayang, dan keadilan Allah, ia akan mencintainya dengan sepenuh hati. Cinta ini tidak hanya menjadi motivasi untuk taat, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan yang hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang hamba. Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, adalah perjalanan yang melibatkan hati, akal, dan pengalaman hidup. Pengetahuan ini tidak hanya memberikan pemahaman intelektual, tetapi juga membawa perubahan mendalam dalam diri seorang hamba. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, seseorang akan lebih memahami hakikat kehidupan, merasakan kehadiran Allah, dan mendekatkan diri kepadanya. Pengenalan ini membawa kepada kebahagiaan sejati, ketenangan batin, dan cinta kepada Allah yang melampaui segala sesuatu. Langkah untuk memiliki pengetahuan tentang Allah. Yang ketiga adalah tauhid dan keesaan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir, pengetahuan tentang Allah juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang setara dengannya. Tauhid bukan hanya dipahami dalam pengertian akidah semata, tetapi juga dalam praktik hidup sehari-hari. Artinya, seseorang yang mengetahui Allah dalam pengertian tauhid akan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan dan akan mengabdi hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Pengetahuan ini mendorong seseorang untuk selalu memusatkan hatinya kepada Allah dalam setiap tindakan dan pikiran. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, salah satu langkah utama untuk mencapai pengetahuan yang mendalam tentang Allah adalah memahami, menghayati, dan mengamalkan konsep tauhid atau keyakinan terhadap keesaan Allah. Tauhid bukan hanya pengakuan verbal bahwa Allah itu esa, tetapi juga suatu pengalaman ruhani, pemahaman intelektual, dan penerapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Memahami hakikat tauhid. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam dan fondasi keimanan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hakikat tauhid adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, kekuasaan mutlak, dan keesaan dalam segala aspek. Ini mencakup 3 dimensi utama. Tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Tauhid uluhiyah, keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Tauhid asma wa sifat, keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang sempurna tanpa menyerupai makhluknya. Pengenalan terhadap 3 dimensi ini adalah dasar untuk memahami siapa Allah dan bagaimana seharusnya seorang hamba berinteraksi dengannya. Melepaskan diri dari syirik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa salah satu rintangan utama dalam mencapai pengetahuan tentang Allah adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu.
baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Syirik tidak hanya terbatas pada penyembahan berhala, tetapi juga melibatkan bentuk-bentuk berikut. Syirik khafi, tersembunyi, bergantung kepada selain Allah, seperti mengandalkan kekuatan diri sendiri atau makhluk lain. Syirik dalam niat, melakukan amal ibadah dengan tujuan selain mencari ridha Allah, seperti mencari pujian manusia. Seorang hamba yang ingin mencapai pengetahuan tentang Allah harus membersihkan hatinya dari segala bentuk syirik dan mengarahkan seluruh niat, tujuan, dan pengharapannya hanya kepada Allah. Menghidupkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid bukan hanya sebuah konsep teologis, tetapi juga sebuah pola pikir dan cara hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa pengamalan tauhid dalam kehidupan sehari-hari melibatkan ibadah yang ikhlas, hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Keyakinan penuh kepada Allah, bersandar dan bertawakal hanya kepadanya dalam setiap urusan. Ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dengan menghidupkan tauhid dalam setiap aspek kehidupan, seorang hamba akan merasakan kehadiran Allah yang nyata dan mendalam. Meneguhkan tauhid dalam hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, langkah penting berikutnya adalah menanamkan keesaan Allah dalam hati. Hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada keesaan Allah akan menjadi hati yang tenang, kuat, dan tidak tergoyahkan oleh godaan dunia. Ini melibatkan zikir dan kontemplasi, mengingat Allah secara terus-menerus melalui zikir dan merenungkan keesaannya dalam ciptaannya, mengendalikan hawa nafsu, menaklukkan ego dan hawa nafsu yang cenderung menjauhkan seseorang dari keikhlasan, meningkatkan ketergantungan pada Allah, menyadari bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Hati yang telah tertanam tauhid akan menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi, sehingga mempermudah seseorang untuk mengenal Allah lebih dalam. Melatih keikhlasan dalam ibadah. Keikhlasan adalah ruh dari tauhid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa setiap amal yang dilakukan harus didasari oleh niat tulus semata-mata karena Allah. Tanpa keikhlasan, amal ibadah kehilangan nilainya di sisi Allah. Beliau juga mengingatkan agar seseorang tidak tergoda oleh pujian, penghargaan, atau motivasi duniawi dalam beramal. Segala ibadah, baik besar maupun kecil, harus diarahkan untuk mencari ridha Allah, menghilangkan ketergantungan pada makhluk. Salah satu manifestasi tauhid yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah melepas segala ketergantungan kepada makhluk. Ketergantungan ini dapat berupa harapan, rasa takut, atau kecintaan yang berlebihan kepada sesuatu selain Allah. Beliau mengingatkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan mutlak untuk memberi manfaat atau mudarat. Oleh karena itu, seorang hamba harus menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah tanpa berharap apapun dari makhluk. Menemukan kebebasan dalam pengesaan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa tauhid membebaskan manusia dari perbudakan dunia. Dengan memahami keesaan Allah, seseorang tidak lagi terikat oleh cinta dunia, rasa takut kepada makhluk, atau kekhawatiran terhadap rezeki. Kebebasan ini membawa ketenteraman jiwa, keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah, ketenangan dalam ujian, kesadaran bahwa ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk mendekatkan hamba kepadanya, rasa syukur yang mendalam, menerima setiap takdir Allah dengan lapang dada dan penuh syukur. Tauhid yang sejati melahirkan kebahagiaan dan ketenangan yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini, menghasilkan pengetahuan dan cinta kepada Allah. Ketika seseorang berhasil memahami dan mengamalkan tauhid, ia akan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang Allah. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga ruhani, yang membawa kepada cinta yang tulus kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut bahwa cinta kepada Allah adalah buah dari tauhid yang sejati. Cinta ini akan mendorong seseorang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, merindukannya, dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Langkah ketiga untuk memiliki pengetahuan tentang Allah, yaitu tauhid dan keesaan Allah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, adalah fondasi utama bagi seorang hamba dalam perjalanan spiritualnya. Dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan tauhid, seorang hamba dapat membersihkan hatinya dari syirik, menemukan ketenangan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah.
Tauhid yang sejati membawa seorang hamba kepada pengetahuan yang mendalam tentang Allah, rasa cinta yang tulus, dan kehidupan yang penuh berkah. Langkah untuk memiliki pengetahuan tentang Allah yang keempat adalah kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa pengetahuan tentang Allah harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan dan keputusan harus dilandasi dengan kesadaran bahwa Allah hadir di setiap aspek kehidupan. Pengetahuan ini membuat seseorang selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga ia akan selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran spiritual dan menjalankan perintahnya dengan baik. Dalam setiap langkah hidupnya, ia akan berusaha untuk selalu taat kepada Allah, baik dalam ibadah maupun dalam hubungan dengan sesama makhluk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menekankan pentingnya kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Kehadiran Allah bukan hanya suatu konsep abstrak, tetapi suatu realitas yang harus dirasakan, disadari, dan dihayati oleh setiap hamba dalam semua tindakan, pikiran, dan niatnya. Kesadaran akan kehadiran Allah dalam segala hal. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah selalu hadir dan mengawasi makhluknya. Tidak ada tempat atau waktu di mana Allah absen. Seorang hamba yang sadar akan hal ini akan memiliki hati yang selalu terhubung kepadanya. Kesadaran ini meliputi merasa diawasi, muraqabah. Hamba yang memahami kehadiran Allah akan selalu merasa berada di bawah pengawasannya. Hal ini mendorong mereka untuk menjaga amal, perkataan, dan pikiran dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Menghadirkan Allah dalam niat, semua perbuatan yang dilakukan harus didasarkan pada niat untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, aktivitas duniawi seperti bekerja, belajar, atau berkeluarga menjadi ibadah. Menyadari Allah sebagai pencipta dan pengatur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan melalui ciptaannya. Setiap kejadian di alam semesta adalah bukti kehadiran dan kekuasaannya. Seorang hamba harus merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, tafakur. Melihat keindahan langit, bumi, dan kehidupan adalah cara untuk mengingat kehadiran Allah. Mengimani takdir Allah, qada dan qadar. Semua yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik itu nikmat maupun musibah, adalah bagian dari rencana Allah. Keyakinan ini membawa ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Kehadiran Allah dalam ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ibadah adalah sarana utama untuk merasakan kehadiran Allah. Melalui ibadah, seorang hamba dapat mendekatkan diri kepadanya. Salat. Salat adalah momen di mana seorang hamba benar-benar hadir di hadapan Allah. Dalam salat, seorang muslim diajak untuk berbicara langsung kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Zikir. Dengan mengingat Allah melalui zikir, seorang hamba dapat merasakan kedekatan dengannya. Zikir tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga harus meresap ke dalam hati. Doa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut bahwa doa adalah cara seorang hamba memohon pertolongan langsung kepada Allah. Dalam doa, hamba merasakan hubungan yang personal dengan Sang Pencipta, memahami ujian sebagai kehadiran Allah. Ujian dan kesulitan dalam hidup, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah bentuk interaksi langsung Allah dengan hambanya. Allah menguji hambanya untuk mendidik, menyucikan, dan mendekatkan mereka kepadanya. Melihat ujian sebagai rahmat, ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Hamba yang sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian akan merasakan kehadiran Allah yang semakin nyata. Mengandalkan Allah dalam setiap kesulitan. Saat menghadapi masalah, seorang hamba harus bersandar kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa hanya Dia yang mampu memberikan solusi. Kehadiran Allah dalam aktivitas duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa kehadiran Allah tidak hanya dirasakan dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari yang bersifat duniawi. Bekerja dengan ikhlas. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat untuk mencari nafkah halal dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah bentuk ibadah. Dalam aktivitas ini, seorang hamba merasakan kehadiran Allah melalui rezeki yang diberikannya. Berbuat baik kepada sesama. Allah hadir dalam hubungan sosial manusia. Ketika seorang hamba membantu sesama, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Mensyukuri nikmat. Kehadiran Allah dirasakan melalui berbagai nikmat yang diterima setiap hari.
seperti kesehatan, keluarga, dan keamanan. Mensyukuri nikmat ini adalah bentuk pengakuan akan kehadirannya, hati yang terhubung kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya hati yang selalu terhubung kepada Allah. Meskipun tubuh sibuk dengan aktivitas dunia, hati yang terhubung kepada Allah akan selalu mengingatnya. Dalam setiap keadaan, baik senang maupun sulit, hati seorang hamba tidak akan lepas dari zikir kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Kehadiran Allah membuat seorang hamba selalu berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan syariatnya, merasa tenang dan damai. Kehadiran Allah dalam hati menciptakan ketenangan batin, sehingga seorang hamba tidak mudah gelisah oleh urusan dunia. Membawa kehadiran Allah dalam keputusan hidup. Dalam setiap keputusan yang diambil, seorang hamba harus melibatkan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan agar seorang hamba bertanya kepada Allah melalui istikharah. Dalam menghadapi keraguan, meminta petunjuk Allah adalah cara untuk merasakan kehadirannya. Mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, keputusan yang diambil berdasarkan panduan Allah dan Rasul-Nya akan membawa keberkahan dan keridhaan. Buah dari merasakan kehadiran Allah. Hamba yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya akan mendapatkan banyak manfaat, di antaranya ketenangan jiwa. Mereka tidak mudah terguncang oleh ujian dunia karena yakin bahwa Allah selalu bersama mereka. Keberkahan hidup. Setiap langkah hidup mereka dipenuhi dengan keberkahan karena mereka menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Kedekatan dengan Allah, hubungan yang kuat dengan Allah membuat mereka merasakan cinta, rahmat, dan kasih sayangnya dalam setiap momen. Keselamatan akhirat, kehadiran Allah yang terus dirasakan di dunia akan menjadi jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang nyata dan harus dirasakan oleh setiap hamba. Dengan kesadaran akan kehadiran Allah, seorang hamba dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan, keberkahan, dan kedekatan kepadanya. Kehadiran Allah bukan hanya terasa dalam ibadah, tetapi juga dalam aktivitas duniawi, ujian hidup, dan hubungan sosial. Hamba yang merasakan kehadiran Allah akan selalu berada dalam naungan rahmat-Nya, menjalani hidup dengan penuh syukur, sabar, dan tawakal. Langkah untuk memiliki pengetahuan tentang Allah yang kelima adalah menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengetahuan tentang Allah bukan hanya bersifat abstrak atau teoritis, tetapi juga praktis. Ketika seseorang memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah, ia akan dapat menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini. Setiap ciptaan Allah, baik itu alam semesta, kehidupan manusia, bahkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, akan dipahami sebagai manifestasi dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Sehingga dengan pengetahuan ini, seseorang dapat merasakan kedekatan dengan Allah dalam setiap hembusan nafasnya, dan menyaksikan tanda-tanda Allah dalam setiap kejadian. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu adalah salah satu tingkat tertinggi dari ma'rifah, pengenalan kepada Allah. Hal ini merupakan pencapaian spiritual yang hanya dapat diraih oleh mereka yang telah membersihkan hati mereka dari noda duniawi dan mencapai tingkat kesadaran yang mendalam terhadap keesaan Allah, tauhid. Makna menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu berarti memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah tanda atau manifestasi dari kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak dan izinnya. Segala sesuatu adalah ayat Allah. Setiap ciptaan, baik besar maupun kecil, adalah tanda, ayat, yang menunjukkan keberadaan dan kebesaran Allah. Contohnya, keindahan langit, keteraturan alam, dan kehidupan manusia, semuanya mengarah kepada Allah sebagai pencipta. Pandangan tauhid, menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu, berarti melihat dunia ini bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai cerminan dari keesaan Allah. Dunia ini hanyalah alat untuk mengenal Sang Pencipta. 3 tingkatan dalam menyaksikan keberadaan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguraikan bahwa menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu terjadi dalam 3 tingkatan. Tingkat ilmu, pengetahuan.
Pada tingkat ini, seseorang memahami secara intelektual bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini adalah langkah awal menuju kesadaran yang lebih mendalam. Tingkat saksi, syuhud. Pada tingkat ini, seseorang tidak hanya mengetahui keberadaan Allah, tetapi juga mulai menyaksikan tanda-tandanya melalui perenungan dan pengalaman spiritual. Tingkat hakikat, hakikah. Pada tingkat tertinggi ini, seorang hamba tidak melihat apapun selain Allah. Segala sesuatu di dunia ini dianggap fana, sementara yang abadi hanyalah Allah. Proses untuk menyaksikan keberadaan Allah. Mencapai kesadaran ini memerlukan perjuangan spiritual yang mendalam, yang melibatkan beberapa langkah penting. Pembersihan hati, tazkiyat al-qalb. Hati harus dibersihkan dari cinta dunia, ria dan kesombongan. Tanpa hati yang bersih, seorang hamba tidak akan mampu menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu. Murakabah, kesadaran diawasi Allah. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, seorang hamba akan lebih peka terhadap tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Tafakur, perenungan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya merenungkan ciptaan Allah. Misalnya melihat keteraturan bintang-bintang di langit atau kesempurnaan tubuh manusia akan menuntun seseorang untuk menyadari kehadiran Allah. Zikir dan doa. Mengingat Allah melalui zikir akan membuat hati lebih tenang dan peka terhadap kehadirannya. Zikir membersihkan hati dari kekotoran duniawi dan membuka pintu ma'rifah. Keberadaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa menyaksikan keberadaan Allah tidak terbatas pada perenungan spiritual, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengimani takdir. Seorang hamba yang menyadari keberadaan Allah dalam segala sesuatu akan menerima setiap kejadian dengan lapang dada, baik itu nikmat maupun musibah. Mereka yakin bahwa semuanya berasal dari Allah dan mengandung hikmah. Menjalani kehidupan dengan ikhlas. Kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan mendorong seorang hamba untuk menjalani semua aktivitasnya dengan niat yang tulus, hanya untuk mencari ridha Allah. Bersyukur dalam keberlimpahan, bersabar dalam ujian. Menyaksikan keberadaan Allah berarti selalu bersyukur atas nikmat dan bersabar dalam kesulitan, karena semua berasal dari Allah. Hasil dari menyaksikan keberadaan Allah. Menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu membawa banyak manfaat dan perubahan dalam diri seorang hamba. Ketenangan batin. Mereka yang menyadari keberadaan Allah tidak akan merasa gelisah, karena mereka yakin bahwa Allah selalu hadir dan mengatur segala sesuatu. Cinta kepada Allah. Kesadaran ini menumbuhkan cinta yang mendalam kepada Allah, karena mereka melihat tanda-tanda kasih sayangnya di setiap aspek kehidupan. Ketaatan yang ikhlas. Hamba yang menyaksikan Allah akan menjalani hidupnya sesuai dengan perintah dan larangannya, karena mereka merasa selalu berada dalam pengawasannya. Kehidupan yang penuh berkah. Dengan menyadari keberadaan Allah, setiap langkah hidup mereka akan dipenuhi dengan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Hambatan dalam menyaksikan keberadaan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memperingatkan bahwa ada hambatan yang dapat menghalangi seseorang untuk menyaksikan keberadaan Allah. Cinta dunia. Ketertarikan yang berlebihan pada dunia akan membuat seseorang lupa kepada Allah. Dunia harus dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan tujuan akhir. Kesombongan. Kesombongan membuat seseorang merasa mandiri dan melupakan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Lalai dalam ibadah. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban agama akan menghalangi seseorang untuk menyaksikan tanda-tanda kehadiran Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, menyaksikan keberadaan Allah dalam segala sesuatu adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang hamba. Ini adalah kesadaran mendalam bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dan tanda-tanda kebesarannya ada di mana-mana. Dengan pembersihan hati, perenungan, dan kesadaran yang terus-menerus, seorang hamba dapat mencapai tingkat ini. Mereka yang berhasil menyaksikan keberadaan Allah akan hidup dengan penuh ketenangan, cinta, dan keberkahan, karena hati mereka selalu terhubung kepadanya. Langkah untuk memiliki pengetahuan tentang Allah yang keenam adalah menghantarkan kepada cinta dan taat kepada Allah. Pengetahuan yang mendalam tentang Allah, menurut Syekh Abdul Qadir, akan membawa seseorang untuk mencintai Allah lebih dari apapun.
Pengetahuan ini mendorong seseorang untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, penuh cinta, dan ketaatan. Dengan cinta yang murni kepada Allah, seseorang akan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya tanpa ada paksaan atau tekanan. Pengetahuan ini juga mengarah pada pencapaian maqamat, kedudukan spiritual yang lebih tinggi, seperti khusyuk dalam ibadah, tawakal yang sempurna, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa cinta dan ketaatan kepada Allah adalah tujuan utama dari perjalanan spiritual seorang hamba. Cinta kepada Allah bukan hanya sekadar emosi atau perasaan, melainkan sebuah keadaan hati yang mendalam, yang kemudian terwujud dalam bentuk ketaatan kepadanya. Hakikat cinta kepada Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cinta kepada Allah, mahabbah, adalah tingkat spiritual tertinggi yang dapat dicapai seorang hamba. Cinta ini muncul ketika seorang hamba mengenal Allah dengan mendalam melalui sifat-sifatnya dan menyaksikan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Cinta yang ikhlas. Cinta kepada Allah adalah bentuk cinta yang murni dan tidak bersyarat. Seorang hamba mencintai Allah bukan karena mengharapkan surga atau takut neraka, tetapi karena Allah layak dicintai sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Agung. Cinta sebagai dorongan taat. Ketika cinta kepada Allah memenuhi hati seorang hamba, hal itu menjadi motivasi utama untuk taat kepadanya. Tidak ada lagi rasa berat dalam menjalankan perintahnya, melainkan keinginan tulus untuk mendekatkan diri kepadanya. Jalan menuju cinta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa langkah penting yang dapat menghantarkan seorang hamba kepada cinta kepada Allah. Mengenal Allah melalui ma'rifah. Ma'rifah atau pengenalan kepada Allah adalah pintu menuju cinta. Ketika seorang hamba mengenal sifat-sifat Allah seperti Rahman, Maha Penyayang, Rahim, Maha Pengasih, dan Al-Wadud, Maha Cinta, mereka akan merasakan cinta yang mendalam kepadanya. Pembersihan hati, tazkiyat al-qalb. Cinta kepada Allah hanya akan tumbuh dalam hati yang bersih. Oleh karena itu, seorang hamba harus membersihkan hatinya dari cinta dunia, ria, dan kesombongan. Merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Al-Quran maupun tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, semua adalah sarana untuk mengenal dan mencintainya. Perenungan mendalam atas ciptaannya akan menumbuhkan rasa takjub dan cinta kepada Allah. Zikir dan ibadah yang khusyuk. Dengan mengingat Allah secara terus-menerus melalui zikir, salat, dan doa, seorang hamba akan semakin dekat dengannya. Kedekatan ini akan memperkuat cinta mereka kepada Allah. Ketaatan sebagai bukti cinta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa cinta kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Tanpa ketaatan, cinta hanya menjadi klaim tanpa bukti. Melaksanakan perintah Allah. Seorang hamba yang mencintai Allah akan menjalankan semua perintahnya dengan penuh kerelaan. Salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya menjadi cara untuk mengekspresikan cinta kepadanya. Menjauhi larangan Allah. Cinta kepada Allah membuat seorang hamba takut untuk melanggar aturannya, karena mereka tidak ingin mengecewakan Sang Kekasih. Konsistensi dalam ibadah. Seorang hamba yang mencintai Allah tidak hanya taat dalam keadaan lapang, tetapi juga dalam keadaan sempit. Cinta mereka tidak tergoyahkan oleh ujian atau cobaan. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan beberapa tanda dari seorang hamba yang mencintai Allah. Kedekatan dengan Allah. Hati mereka selalu merasa dekat dengan Allah, meskipun secara fisik mereka berada di tengah-tengah dunia. Kerinduan kepada Allah. Mereka selalu merindukan Allah dalam setiap waktu, baik melalui doa, zikir, maupun perenungan. Mendahulukan Allah di atas segala hal. Tidak ada yang lebih penting bagi mereka selain Allah. Kepentingan duniawi tidak lagi menguasai hati mereka. Sikap tawakal. Mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah, yakin bahwa hanya Allah yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kesabaran dalam ujian. Mereka menerima setiap ujian sebagai tanda kasih sayang Allah dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Manfaat dari cinta dan taat kepada Allah. Cinta dan ketaatan kepada Allah membawa banyak manfaat bagi kehidupan seorang hamba. Ketenangan batin. Hati mereka dipenuhi dengan kedamaian karena mereka merasa dekat dengan Allah. Keberkahan hidup.
Segala aspek kehidupan mereka dipenuhi dengan keberkahan karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kebahagiaan sejati, cinta kepada Allah adalah sumber kebahagiaan yang hakiki karena hanya Allah yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Hubungan yang baik dengan makhluk, cinta kepada Allah mendorong mereka untuk mencintai sesama makhluknya, sehingga hubungan mereka dengan orang lain menjadi harmonis. Hambatan dalam mencintai dan taat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memperingatkan tentang hambatan-hambatan yang dapat menghalangi cinta dan ketaatan kepada Allah. Cinta dunia, terlalu mencintai dunia, dan isinya akan membuat hati sulit untuk mencintai Allah. Lalai dalam ibadah. Kelalaian dalam melaksanakan ibadah akan menjauhkan seorang hamba dari Allah. Kesombongan. Kesombongan membuat seorang hamba merasa cukup dengan dirinya sendiri, sehingga tidak membutuhkan Allah. Hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu akan menjauhkan hati dari Allah dan membuat cinta kepadanya pudar. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, cinta dan ketaatan kepada Allah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Cinta kepada Allah adalah sumber kekuatan spiritual yang mendorong seorang hamba untuk taat kepadanya, sementara ketaatan adalah bukti nyata dari cinta tersebut. Dengan mengenal Allah, membersihkan hati, dan mendekatkan diri melalui zikir dan ibadah, seorang hamba dapat mencapai cinta sejati kepadanya. Cinta ini tidak hanya membawa ketenangan dan kebahagiaan, tetapi juga menjadikan hidup penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah. Langkah untuk memiliki pengetahuan tentang Allah yang ketujuh adalah pengetahuan tentang Allah sebagai kunci kebahagiaan dan kedamaian. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Allah adalah kunci kebahagiaan hakiki. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, hatinya akan dipenuhi dengan kedamaian, karena ia memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari takdirnya yang maha bijaksana. Pengetahuan ini juga memberi kekuatan spiritual untuk menghadapi segala ujian dan kesulitan hidup, karena seseorang yang mengetahui bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan tawakal akan merasa tenang dalam menghadapi setiap cobaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Allah, ma'rifah, adalah kunci utama yang membuka pintu kebahagiaan sejati dan kedamaian dalam hidup seorang hamba. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengetahuan ini bukan sekadar teori atau informasi intelektual, melainkan pengalaman spiritual yang mendalam yang menyentuh inti hati dan jiwa seorang hamba. Pengetahuan tentang Allah sebagai tujuan hidup. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mengenal Allah. Semua pencarian manusia akan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati berawal dari pengetahuan yang benar tentang Allah. Dengan mengenal Allah, seseorang menemukan hakikat dirinya, tujuan hidupnya, dan arah yang benar untuk mencapai kebahagiaan. Pengetahuan tentang Allah sebagai pencerah hati. Ketika seseorang mengetahui siapa Tuhan mereka, siapa pencipta mereka, dan tujuan mereka diciptakan, hati mereka akan merasa tenang. Pengetahuan ini menghilangkan kebingungan batin dan keraguan yang seringkali menimbulkan kecemasan dan ketidakbahagiaan dalam hidup. Pengetahuan yang membebaskan. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengetahuan yang mendalam tentang Allah membebaskan jiwa dari keterikatan kepada dunia yang sementara. Dengan pengetahuan ini, seorang hamba tidak lagi merasa terikat pada kesenangan duniawi, melainkan menemukan kedamaian dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Pengetahuan tentang Allah mengarah pada pembersihan hati. Pengetahuan yang sejati tentang Allah berfungsi sebagai alat untuk membersihkan hati atau tazkiyat al-qalb. Hati yang penuh dengan pengetahuan tentang Allah akan terhindar dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan, kedengkian, dan kesombongan. Menyucikan hati dari dosa dan maksiat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa pengetahuan tentang Allah membawa seorang hamba untuk lebih berhati-hati dalam perbuatan dan perkataan mereka. Mereka menjadi sadar bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar, sehingga mereka berusaha untuk selalu menjaga diri dari dosa. Melembutkan hati. Hati yang dipenuhi dengan pengetahuan tentang Allah menjadi lembut dan penuh dengan kasih sayang. Seorang hamba yang memahami bahwa Allah adalah Maha Penyayang akan meneladani sifat kasih sayangnya terhadap sesama makhluk. Pengetahuan tentang Allah sebagai sumber kedamaian batin. Pengetahuan yang benar tentang Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan kedamaian batin.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang ketika seseorang merasa bahwa mereka berada dalam pengawasan dan perlindungan Allah, dan segala peristiwa dalam hidup mereka adalah bagian dari takdirnya yang penuh dengan hikmah. Menerima takdir dengan ikhlas, dengan pengetahuan tentang Allah, seseorang bisa menerima segala ujian hidup dengan sabar dan ikhlas. Mereka memahami bahwa segala yang terjadi di dunia ini merupakan takdir Allah dan ada hikmah di baliknya. Hal ini memberi mereka ketenangan dalam menghadapi kesulitan hidup. Hati yang tidak terpengaruh dunia. Pengetahuan yang mendalam tentang Allah memungkinkan seorang hamba untuk tidak terpengaruh oleh cobaan dunia. Mereka merasa bahwa kedamaian batin mereka tidak bergantung pada kondisi duniawi, tetapi pada kedekatan mereka dengan Allah. Pengetahuan tentang Allah sebagai sumber kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak ditemukan dalam pencapaian duniawi, melainkan dalam kedekatan dengan Allah. Pengetahuan tentang Allah adalah sumber utama kebahagiaan bagi seorang hamba yang memahami bahwa kebahagiaan dunia bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang datang dari Allah adalah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang bersumber dari keridaan Allah. Seseorang yang memahami dan mengimani bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk mencari keridaan Allah akan merasakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ini bukan ditentukan oleh status sosial, kekayaan, atau kekuasaan, tetapi oleh kedekatan mereka dengan Allah dan rasa syukur atas segala karunia-Nya. Menemukan kebahagiaan dalam ibadah. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ibadah adalah cara untuk mengungkapkan cinta dan rasa syukur kepada Allah. Dengan beribadah dengan penuh penghayatan, seseorang merasakan kebahagiaan yang datang dari kedekatannya dengan Allah. Pengetahuan tentang Allah membawa kepada cinta kepadanya. Pengetahuan yang benar tentang Allah juga mendorong seseorang untuk mencintainya. Cinta kepada Allah adalah puncak dari pengetahuan spiritual seorang hamba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ketika seseorang memahami kebesaran dan rahmat Allah, maka cinta kepada Allah akan tumbuh dalam hati mereka. Cinta yang membawa kepada ketaatan. Cinta kepada Allah menjadi motivasi utama untuk taat kepadanya. Seorang hamba yang mencintai Allah tidak hanya melaksanakan perintahnya, tetapi melakukannya dengan penuh kerelaan dan kegembiraan. Cinta yang membebaskan dari cinta duniawi. Cinta kepada Allah mengarahkan seorang hamba untuk tidak terikat pada kesenangan dunia yang bersifat sementara. Mereka memahami bahwa cinta kepada Allah adalah cinta yang abadi, sementara cinta kepada dunia hanya akan membawa kekecewaan. Pengetahuan tentang Allah membawa kepada tawakal. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang Allah, seseorang juga dapat mengembangkan sikap tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tawakal adalah hasil dari keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan, dan segala yang terjadi di dunia ini berada di bawah kekuasaannya. Tawakal dalam segala urusan. Seorang hamba yang memiliki pengetahuan tentang Allah tidak akan merasa cemas atau takut menghadapi ujian hidup, karena mereka yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Tawakal ini membawa ketenangan batin dan menghilangkan rasa khawatir. Tawakal yang membawa keberkahan. Ketika seseorang menyerahkan segalanya kepada Allah dengan tawakal, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup mereka. Keberkahan ini tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan spiritual. Pengetahuan tentang Allah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, adalah kunci utama untuk membuka pintu kebahagiaan dan kedamaian sejati. Pengetahuan ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan intelektual, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam, yang membawa seseorang untuk merasakan kedekatan dengan Allah, cintanya, dan taat kepadanya. Dengan mengenal Allah, hati seseorang akan dibersihkan. Hidup mereka dipenuhi dengan kedamaian, dan kebahagiaan sejati akan tercapai. Pengetahuan ini juga melahirkan sikap tawakal dan syukur yang mendalam, membawa keberkahan dalam setiap aspek kehidupan seorang hamba. Pengetahuan tentang Allah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pengetahuan yang menyeluruh, yang melibatkan akal, hati, dan amal perbuatan. Pengetahuan ini bukan hanya bersifat teoritis atau intelektual, tetapi juga melibatkan pengalaman spiritual yang mendalam. Pengetahuan tentang Allah akan membawa seseorang untuk mencintainya, taat kepadanya, dan merasa dekat dengannya dalam setiap aspek kehidupan. Dengan pengetahuan ini, seseorang dapat hidup dengan penuh kesadaran spiritual,
mencapai kebahagiaan hakiki, dan meraih kedamaian batin yang sejati. Demikian sebuah narasi tentang pengetahuan tentang Allah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.